Nah, gimana kalau ada wali seorang wanita tapi demen sama yang diwalikan? Gimana sih wali demen sama yang diwalikan? Bisa aja. Uji-ujiannya jangan wali bapaknya, nggak boleh. Misalnya bapaknya nggak ada, engkongnya nggak ada, kakeknya nggak ada, terus juga siapa lagi kakaknya nggak ada, anak pamannya, sepupu. Ternyata sepupu ini demen sama Sarkila. Zaid sepupu demen sama Sarkila. Nah Sarkila nggak punya wali lagi kecuali dia. Ini bagaimana ya kan? Kalau ada gitu. Jadi wali menikahi wanita perwaliannya gitu. Wa kadza yuzawwizu al-qadi idza arada nikahaha kabni ammin fukida mayyusawihi fid darajati wa mu'tiqin fala yuzawwiju al-ab'ad fi suwaril madhkura li baqail aqrabi ala wilayatihi. Gitu. Di surahnya kayak tadi tamsilnya. Jadi Sarkila tidak memiliki wali lain yang sederajat kecuali Zaid yang berposisi sebagai sepupunya. Akan tetapi Zaid ini akan menikahi Sarkila karena demen dia sama sepupunya. Siapakah yang berhak mewalikan? Masa dia pengantin, dia juga wali gitu. Dia pengantin, dia juga wali. Maka dijawab oleh Syekh Zainuddin Malibari, wa kadza yuzawwiju al-qadi idza arada nikahaha. Gitu. Demikian pula qadi berhak mengawinkan jika sang wali ingin menikahinya sendiri. Mana walinya? Kabni amin, seperti anak laki-laki paman. Posisinya fakida mayyusawihi fid darajati. Posisinya dalam keadaan tidak ada wali lain yang sederajat. Ya kan? Tidak ada wali lain yang sederajat. Gitu. Maka pada posisi ini fala yuzawwiju al-ab'ad. Maka dalam contoh di atas tadi, contoh yang telah disebut tadi, wali yang lebih jauh derajatnya tidak boleh mengawinkannya. Karena apa? Karena wilayah wali yang masih dekat itu ada. Sejatinya itu si Zaid walinya. Ya kan? Karena dia itu sebagai pelaku untuk melangsungkan akad nikah, maka dia tidak bisa menjadi wali. Masa dia mengangkatkan akad sendiri, susah ya kan? Nggak bisa menjadi wali. Maka pada posisi ini hakimlah yang menjadi wali, tidak bisa pindah kepada wali yang derajatnya lebih jauh. Di bawahnya Kang Zaid sebagai sepupu. Lihat di dalam bab tentang tingkatan perwalian gitu. Begitu juga contohnya wanita yang dimerdekakan oleh Kang Zaid. Ini zaman dulu. Jadi Zaid demen sama Sarkila, lalu dimerdekakan dengan harapan bisa kawin. Dan dia Sarkila nggak punya wali lain selain muktiknya. Maka orang yang memerdekakan itu menjadi wali di Sarkila, ya kan? Menjadi wali Sarkila. Sedangkan dia yang mau ngawinin di Sarkila. Maka pada posisi itu hakimlah atau qadilah yang berhak mengawinkan Nyi Sarkila kepada muktiknya, yaitu bernama Zaid. Gitu. Ya. Terus bagaimana ini? Ada amil bom tadi kan? Dia jomblo gitu. Amil bom jomblo. Tapi dia
pada saat ngakadin nikah di Kemandoran 7 RT 0307 ketemu seorang wanita, ditanya, kamu orang mana? Orang Rawalini Blok Reo, kata dia. Bapak kamu siapa? Tidak tahu, ya kan? Jelas apa enggak bapakmu? Enggak jelas. Di mana? Ada enggak? Enggak tahu. Tapi kan lu cakep. Atau dandan bang, kata dia. Ternyata Amil Bom ini seneng sama wanita orang Blok Reo misalnya, yang bapaknya enggak jelas. Padahal tadi wanita yang bapaknya enggak jelas, yang mewalikan adalah orang yang punya SK. SK-nya itu amil, penghulu, terus ke atas sampai ke Presiden Jokowi. Gitu ya. Ini gimana ini? Penghulu demen kepada wanita yang tidak memiliki wali khos. Wanita yang tidak memiliki wali khos, walinya adalah kodi penghulu. Ini kan dia demen, aduh ribet amat ini. Ini amil yang ngaji sedikit lagi biasa. Ini judulnya. Nah ini gimana ini? Ya, gitu. Kita tamsil dulu. Jadi di wilayah Teluk Naga misalnya terdapat 2 penghulu. Masing-masing memiliki wakil misalnya. Pertama Kodi Ahmad, penghulu Ahmad. Yang kedua penghulu namanya Husein misalnya. Dan Kodi Ahmad mempunyai wakil namanya Kodi Bakar. Gitu. Hal ini membahas tentang Kodi yang bernama Ahmad ingin menikahi wanita yang tidak memiliki wali khos di wilayahnya, gitu. Maka dijawab oleh Ki Musonif di sini. Ya. Dijelaskan oleh Ki Musonif gitu. Wa inna ma yuzawwizu lil qadi idza arada nikahan man laisa laha waliyun qadin akhar bi mahalli wilayatihi idza kanatil mar'atu fi amalihi aw naibal qadi alladzi yuzawwijuhu. Jadi tamsilnya tadi, apabila Qadi Ahmad, Qadi di wilayah Teluk Naga, berkehendak menikahi wanita yang bernama Sarkila yang tidak memiliki wali khos, yang mana wanita itu berada di dalam wilayah per-SK-annya, di dalam wilayah perwaliannya, maka Qadi Ahmad itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Walaupun katanya bagi wanita yang tidak memiliki wali, walinya adalah sultan. Sultan dan jajarannya, ke bawahnya penghulu atau qadi. Itu. Maka Qadi Ahmad bisa dikawinkan oleh qadi lain di dalam wilayah perwalian yang sama, yaitu tadi Qadi Husein, ya kan? Gitu. Atau Qadi Ahmad ini punya wakil namanya Qadi Bakar. Auna ibal Qadi alladzi yuzawijuhu. Atau Qadi yang bernama Ahmad tadi dikawinkan oleh wakilnya. Ya, dikawinkan oleh wakilnya. Jadi orang yang sedang sibuk tidak bisa disibukkan, gitu ya. Dia ongko sebagai pengantin, ongko sebagai qadi, itu dibejijet itu. Maka wal masgul la yusgol. Maka pindah kepada temannya sesama qadi, atau yang menikahkan adalah wakil dari
Qadhi. Itu. Atau Qadhi Ahmad akan menikahi seorang wanita, ini anaknya ya. Qadhi Ahmad punya anak, tapi anaknya ini mau ngawinin wanita yang tidak memiliki wali khos. Qadhi Ahmad punya anak, anaknya ingin mengawinkan wanita yang tidak memiliki apa? Wali khos. Itu. Yang sejatinya wanita itu adalah walinya itu Qadhi Ahmad. Berhubung pengantinnya anaknya, masa anak bapak akad transaksi ya gak bisa. Masa anak sama bapak transaksi nggak bisa. Itu. Nah, maka dalam masalah ini Qadhi Ahmad tidak bisa mewalikan wanita tersebut. Hanya saja harus diberikan kepada Qadhi Husain, sama-sama Qadhi yang sesuai dengan SK-nya di wilayah Teluk Naga. Atau Qadhi Ahmad punya wakil, maka yang mewakilkan maka pernikahan diwakilkan kepada Qadhi Bakar, wakil dari Qadhi Ahmad, untuk menikahkan anaknya tadi. Begitu. Ya. Saya kira cukup sekian gitu. Katanya mau ada rapat. Rapat gitu. Ya, mau ada rapat itu. Jadi kalau ada oh. Jadi di dalam ini ada beberapa pembahasan yang tadi. Yang pertama ini tentang Sarkila dan bapaknya masing-masing memiliki calon level yang sama. Gitu. Terus kawin lari. Kedua, janda bisa menentukan pilihannya sendiri. Pembahasan yang ketiga, walinya ngumpet. Pembahasan yang keempat, walinya gengsi. Karena calon mantunya dulu saingannya. Nah, pembahasan yang kelima, walinya menghalang-halangi pernikahan. Gitu. Pembahasan yang keenam, ada wali menikahi wanita perwaliannya dalam kasus sepupu menikahi sepupunya. Sedangkan si wanita ini tidak memiliki wali lain selain sepupunya yang paling dekat. Dan selanjutnya Qadhi berkehendak menikahi wanita yang tidak memiliki wali khos. Nah, itu bahasan cukup banyak. Semoga bermanfaat, terutama ini di halayak masyarakat kita. Kalau toh ada misalnya wanita ini bapaknya di mana nggak jelas dan lain sebagainya, perlu diteliti. Karena kita ini mengawinkan seseorang, judulnya. Ya, mengawinkan seseorang, kita dikhawatirkan ini akadnya fasid. Gitu. Kalau akadnya fasid, kesononya subhat. Ya kan? Itu. Maka hati-hati. Jadi kita ngaji fikih munakahat yang memang jarang sekali dikaji. Mungkin Masjid Jamil Hasaniyah saja yang mengkaji fikih munakahat. Rata-rata dari ujung sono muter-muter itu fikihnya fikih toharoh, sholat, ya kan? Nanti ketemu Syawal balik lagi ke toharoh. Ya kan? Jadi nggak nyampe fikih munakahat. Fikih munakahat itu sangat penting. Karena apa? Karena kita melangsungkan kehidupan kita sehari-hari dalam bingkai pernikahan. Dan kita punya anak, punya tetangga yang melangsungkan pernikahan dengan dinamika sosial yang ada. Ini semuanya dibahas di dalam kitab fikih munakahat Fathul Mu'in. Gitu. Karena khawatir saja terjadi subhat di dalam akad pernikahan. Gitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.